Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan transformasi geometri dan macam-macamnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desra Gunavidya. Saya Raja Rizky. Saya Muhammad Rama Widianto. Saya Saparudin Dewantara. Sebelumnya, apa sih transformasi geometri? Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis atau bidang. Misalnya posisi awal dalam kurung X, Y ketika mengalami transformasi posisinya menjadi X, Y. Jenis-jenisnya ada 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, yang keempat itu akan kami bahas satu-satu oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi geometri yang berhubungan dengan perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Translasi biasanya disimbolkan dengan T. Translasi itu cuma menggeser titik atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak dan tidak mengubah ukuran sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus dari translasi. Rumusnya adalah titik awal dalam kurung X, Y kita translasikan A, B. Hasilnya adalah A aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Selanjutnya ada contoh soal. Ketika saya punya soal seperti ini, titik K dalam kurung min 5,7 ditranslasikan oleh T dalam kurung 4, min 3. Hasil translasi titik K adalah, kita tulis rumusnya dulu. Setelah kita tulis soalnya, rumusnya, kita masukkan angka-angka tersebut. Titik awalnya adalah K dalam kurung X, Y adalah min 5,7 ditranslasikan yaitu 4, min 3. A aksen sama dengan dalam kurung min 5 ditambah 4, 7 plus min 3. Hasilnya adalah 5 tambah 4 min 1, 7 plus min 3, hasilnya 4. Jadi translasi titik awal K min 5,7 ditranslasikan oleh T dalam kurung 4, min 3 adalah hasil akhirnya min 1,4. Kedua, pengertian refleksi. Pengertian refleksi transformasi geometri di mana suatu bentuk atau objek dibalik melintasi suatu garis yang dikenal sebagai garis refleksi. Hal ini menghasilkan bayangan cermin yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan aslinya, tetapi tampak terbalik atau terpantul. Saya akan memberikan satu contoh rumus refleksi. Sumbu min Y, X, Y sama dengan A aksen min X, Y. Sumbu X
X, Y sama dengan A aksen dalam kurung X, min Y. Garis Y sama dengan min X. X, Y ditranslasikan ke A aksen dalam kurung min Y, min X. Garis Y sama dengan X. X, Y ditranslasikan ke A aksen dalam kurung Y, X. Saya akan memberikan satu contoh soal refleksi. Contoh soal pertama yaitu refleksi terhadap sumbu min X. Saya mempunyai titik awal yaitu dalam kurung min 3,2. Saya refleksikan terhadap sumbu min X, hasilnya adalah A aksen sama dengan min 3,2. Soal kedua yaitu refleksi terhadap sumbu min Y sama dengan saya mempunyai titik awal yaitu sebesar min 3,2. Saya refleksikan terhadap sumbu min Y, hasilnya adalah A aksen sama dengan 3,2. Soal ketiga refleksi terhadap garis Y sama dengan Y, X. Saya mempunyai titik awal sebesar min 3,2. Saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen sama dengan 2, min 3. Contoh soal terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Saya mempunyai titik awal sebesar min 3,2. Saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya adalah A aksen sama dengan min 2,3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dilatasi. Dilatasi adalah suatu objek dua dimensi yang memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa harus mengubah bentuk objek. Setiap objek sebelum dan sesudah dilatasi akan serupa dengan satu sama lain. Jika kalian ingin mengetahui rumus dilatasi, ketahui titik X, Y dilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0. Jika suatu titik didilatasi terhadap titik pusat dengan faktor skala, maka koordinat baru adalah B absen buka kurung X absen, Y absen tutup kurung sama dengan K atau CDOT X, K atau CDOT Y. Jika dilatasi dilakukan terhadap pusat, maka rumusnya B absen buka kurung X absen, Y absen sama dengan A plus K buka kurung X min A tutup kurung, B plus K buka kurung Y min B tutup kurung. Saya akan memberikan contoh satu soal. Tentukan bayangan titik berikut dengan faktor skala 5. Yang A 4,1, B 2,5. Penyelesaian A. X absen, Y absen. Caranya yaitu tinggal kalikan dengan faktor skala dengan titik. Jadi 5 kita kalikan dengan 4, lalu 5 kita kalikan dengan 1. 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu bagian yang B, X absen, Y absen sama dengan, ingat caranya seperti tadi, faktor skala kita kalikan dengan titik. Lalu 5 dikali 2, 5 dikali 5 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 5 sama dengan 25. Yang terakhir yaitu ada rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu benda terhadap suatu titik tertentu dengan suatu sudut tertentu. Dalam matematika, rotasi ini sering digunakan dalam transformasi geometri.
Rumus rotasi bisa ditulis seperti ini. Zona pertama yaitu X, min Y. Zona kedua yaitu min X, min Y. Zona ketiga min X, min Y. Dan zona keempat X, min Y. Jika panjang rotasi bertanda min, maka searah jarum jam. Sedangkan positif maka berlawanan arah jarum jam. Saya akan memberikan contoh satu soal yaitu E min 3,9 yang dirotasikan min 90 derajat. Karena E adalah min X, Y yang termasuk zona 2, maka rotasi bertanda min. Maka perputaran searah jarum jam, maka hasilnya E aksen rotasi searah jarum jam ke zona 1. Maka E aksen 9,3.